Ya ampun, niat banget sih. Niat banget sih. Iya kan. Sekarang nih kan hari ini ya. Iya. 12 tahun yang lalu. Oke. Oh my god, I don't like this. Hate this. Gue juga sebenarnya, tapi emang itu nggak bisa dilupain. 12 tahun yang lalu jam segini tuh gue masih merasa bingung. Gue harus mencari-cari orang terdekat gue, nggak tahu di mana, karena 30 September jam 5 sore, jam 5:15 ya kalau nggak salah, itu kan gempa melanda kota Padang, Sumatera Barat ya. Tapi karena kita stay di Padang, jadi kita ngerasain yang nggak nyangka ada gempa segede itu. Kita tahu rasanya gimana, dan setelah kita keluar dari tempat kita awalnya ngerasain gempa, Oh my god. Padang hancur. Man. Sebenarnya gue males banget ingat momen itu karena itu one of the worst experience in my entire life so far. I hate to see destruction, you know. I hate. Tapi di satu sisi itu emang qadarullah ya, udah takdirnya begitu, kita harus terima. Pada waktu itu lu lagi di mana? Waktu 30 September 2009 gue itu ada di kosan gue. Gue nggak masuk kerja, itu hari kelima gue nggak masuk kerja karena gue sakit. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue ke kamar mandi pun dipapah sama teman kosan gue. Jadi teman kosan gue hari itu lagi ke kampus, jadi dibantuin sama temen di tempat kerja gue kan. Jadi pada saat itu gue tuh nggak bisa bangun tuh pusing ya, Jang. Jadi pada saat gempa gue bisa lari kenceng, tau gak lu? Itu kenceng banget ya, gue lagi di mobil soal itu waktu itu soalnya. Oh iya? Iya. Gue kan susah bedain antara gue pusing sama emang beneran goyang gitu. Ternyata emang beneran goyang, gue nggak bisa berdiri dengan baik gitu kan. Yang gue inget tuh gue keluar dari rumah, terus gue lihat ke atas, lihat ada yang membahayakan gue apa enggak. Gue ngerasa udah aman, gue berdiri di situ, gue pegangan sama temen gue, dan sampai gempa berhenti. Gue nggak tahu, ternyata setelah gue keluar, di depan gang rumah gue tuh ada gedung roboh gitu. Bahkan kantor gue pun hancur gitu pada saat itu. Oh my god. Dan lu akhirnya malam itu masih bisa tidur di kosan? Oh enggak, gue ke kantor. Oh, tidur di kantor semua ngumpul ya anak-anak? Iya, kantor pada waktu itu ya? Betul, gue tidur di kantor. Fungsi lah istilahnya di situ ya? Bukan sih, jadi kantor gue kan hancur. Jadi gue itu ke kantor, gue nggak punya kendaraan pada saat itu. Gue ada sama 2 cowok ya hari itu ya. Gue ingat banget tuh, gue mau makan aja susah, nyari makanan nggak bisa. Terus gue punya bos gue hari itu mobilnya di kantor. Jadi malam itu akhirnya gue memutuskan untuk yaudah kita bawa mobil bos gue, kita cari makanan. Ternyata kita nggak ada yang buka ya, karena yang saking chaosnya itu kan. Orang pada panik nyariin anggota keluarga. Lampu mati kan? Lampu mati. Hujan deras lagi. Iya, hujan. Hujan, lampu mati, sinyal hilang. Oh my god. Dan lu nggak tahu gue harus ngasih tahu ke nyokap gue dan bokap gue pakai apa gitu. Sama kita. Gue cuma ngirimin SMS pada saat itu ke abang gue bilangin tolong kasih info ke nyokap bokap gue, karena hari itu nyokap bokap gue lagi di Batam kan, bahwa gue baik-baik aja. Gue nggak tahu apa yang terjadi di luar lingkungan gue, yang jelas kantor gue hancur, gue bilang gitu ya. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi, nggak dapat, balik lagi ke kantor. Gue parkirin mobil di kantor, kita tidur di dalam mobil itu bertiga. Siapa aja waktu itu? Ada gue, ada Oki, sama Rangga namanya. Itu dia yang gila. Gue juga mungkin kalau gue sendiri gue nggak akan sekuat. Baru gue mau nanya tau gak? Jadi berarti kalian bertiga saling menguatkan dong ya pada waktu itu? 2 orang di samping gue itu yang oke, kita sama-sama serius, dan itu tuh yang terima kasih ya, gue berterima kasih banget karena ternyata kalau nggak ada mereka juga gue nggak tahu gimana. Gue bingung ya, karena teman kosan gue sampai malam juga nggak ada kabar, gue nggak bisa ngubungin gitu kan. Dan akhirnya kita bisa melalui setelah 12 tahun. Itu lukanya masih ada sih sebenarnya ya kan, apalagi kalau ingat. Tapi you're totally fine karena lu kan awalnya kan sakit ya, terus tiba-tiba bisa sehat gitu ya. Langsung jalan, langsung pakai celana panjang, pakai baju yang pantas untuk keluar lah ya. Langsung jalan ke kantor, karena kan kantor gue dekat sama kosan gue. Sampai di sana gue cuman ketemu sama satpam, semua karyawan udah pada pulang.
karena ada karyawan gue yang luka juga kena apa kan tembok roboh. Gue sampai di kantor itu gue peluk satpam itu, tau gak? Saking gue nggak tahu gue harus I know gimana, I gitu. know how does it feel, you know. Ya ampun. Itu dia. Oh my god, gue tuh masih bisa ngerasain aura lo cerita tuh masih berkaca-kaca ya, mata lo tau gak? bisa kebayang Oh my ya kan? God. Itu dia. Itu dia kalau kita ngomongin ya, tapi kita kan nggak harus larut dalam kesedihan. Iya, Bukan harus. berarti kita melupakan yang Harus move on ya. kita kehilangan. Iya, kita tahu kehilangan itu menyakitkan, bikin kita nggak akan aduh gue nggak mau deh ngerasain itu lagi. Tapi memang itulah takdirnya untuk kita merasakan, sehingga kita bisa lebih bersyukur lagi bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk lebih sehat, untuk lebih peduli lagi pada saat kita gempa. Karena kan rawan gempa ya daerah kita nih ya. Kita gempa, kita sudah teredukasi dengan baik, kita nggak sepanik dulu gitu. Kalau ada gempa ya. Kalau ada You know gempa. what to do. Iya, betul. Karena gue memang sangat fokus juga ke bencana-bencana gempa apalagi banget ya. dia Gitu. dia yang ilmunya paling update deh pokoknya di antara kita berdua kan. Iya. Dia yang paling update. Itu kalau itu cerita gue. Kalau lu gimana? Oke, jadi ini menarik ya kalau gue ya, karena itu tuh bener-bener out of my expectation, bener-bener nggak pernah gue bayangin gue akan melalui itu. Jadi itu kan waktu kita masih kuliah gimana gitu ya, masih gue muda, udah kerja, 2009. Gue juga udah kerja tau, Oh iya. tapi gue masih kuliah pada waktu itu. It was Ya gue masih kuliah juga deh. Ya oke. Jadi gue lagi di jalan, gue di travel, gue mau pergi keluar kota pada waktu itu sore ya. Mau kemana? Mau ke Bukit Tinggi. Oke. Jadi ada acara. Pas banget di bundaran depan DPRD Sumatera Barat. Oke. Lo kebayangkan ada Tahu, bundaran. iya. Pas banget, itu tuh lagi macet karena baru pulang kerja kan. Oke. Jam-jam 5-an gitu kan, jadi itu kantor DPRD, you know lah, itu kan juga Pusat jalan perkantoran besar kan juga ya. bisa dari pusat perkantoran ke Jalan raya besar di bener. pusat kota banget kan. Jadi pas banget kita lagi ngantri, gue tuh goyang gitu. Goyang. Ih kok kenceng banget ini, kenapa? Gue pikir ada yang iseng Iya, goyang-goyangin iya, mobil iya. gitu. Tapi itu kenceng banget sampai kan ada rem tangan nih Iya. di mobil kan. Paha kanan gue tuh kena rem tangan. itu rem Saking tangan itu karena kan gini-gininya mobil ya. lagi berhenti. Jadi Iya, kan iya, rem iya. tangannya naik. Dinaikin, Sampai sakit tadi. Ini kenapa? Gempa. Astagfirullahaladzim. Motor-motor tuh pada berjatuhan gitu Iya, di iya, depan iya. gue. Itu gue ngeliat di depan rumah makan keluarga, inget banget gue ya Allah. Ya ampun, merinding Itu bener-bener yang goyang. Ini apa? Gue tuh nggak pernah merasakan gempa sebesar itu. Sedahsyat itu ya, benar. Nggak pernah. Biasanya tuh gempa kecil-kecil gitu kan, semenjak di Padang kan, 3 tahun di Padang waktu itu. Tapi itu kenceng banget keluar dari mobil. Gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin, keluar di mobil apa tetap di mobil. Akhirnya gue memutuskan lepas seatbelt, gue buka pintu, gue napakin kaki ke tanah ya kan, gue turun. Itu nggak bisa berdiri coy. Wah. Nggak bisa berdiri gue. Nggak bisa berdiri gue. Terus gimana nih, gimana. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk lagi, dan di situ gue lihat udah berjatuhan, udah Allahu Akbar. Itu rame dalam mobil. Ada, gue perempuan sendirian, itu rame dan nggak bersuara tau nggak, itu tuh hening. Kita cuma dengar suara orang Allahu Akbar, pada jatuh semua, pada mulai goyang-goyang. Itu kan ada mesin fotokopi ya, kaca-kacanya tak bunyi-bunyi gitu, kayak oh my god, apa nih yang terjadi. Terus akhirnya sudah berhenti, kan masih goyang loh. Itu kan masih goyang. Gue buka pintu, gue lihat orang-orang di depan, ada yang teriak air naik, air, anjir tsunami apa ya. Itu kan gila ya. Astagfirullahaladzim, air. Terus langsung gue tanya sopirnya, bang kita gimana, kita kemana? Kita muter, karena ini macet, kita muter, kita lewat Siteba, dia bilang kayak gitu. Kita ke bukit. Hah? Ke bukit? Gue tuh nggak nyadar, gue nggak, saking otak gue udah ngasih keren. Kita tetap ke bukit. Gue pikir dia ngomong kita ke bukit itu Kita ke daerah tempat yang lebih tinggi karena ada yang teriak air gitu kan. Iya. Ternyata maksud dia adalah itu tetap ke jalan. bukit tinggi gitu kan. Karena mungkin nggak ada yang menyangka ya itu. Iya. Jadi kita muter balik arah Khatib Sulaiman. Waktu itu kan masih ada daerah perkantoran di sana. Betul. Itu jalan tuh penuh dengan debu, tau nggak lo? Saking ini ya. Karena rontok semua. Iya, terus jadi naik debunya. debunya gitu kan, kayak kayak di film-film gitu kan. Iya bener. Ini kok kenapa ini? Kenapa kok gini? Oh ternyata debu gedung-gedung yang rontok-rontok, yang jatuh itu. Di situ gue lihat pas banget di perapatan presiden. Kita kan presiden ya. Itu kan ada LBPP Lia. Betul. Itu kan rusak parah juga. Itu rusak parah, dan itu pada waktu itu kan jam segitu kan anak-anak lagi. Oh my god. Anak-anak kan lagi ada les juga kan, jam segitu kan. Ada, inget gue parkir mobil Jazz, Honda Jazz itu ketimpa kap mobilnya. Jadi di lantai 2 itu ada orang, bapak-bapak, gue inget
tubuhnya, mukanya itu ketutup debu, mungkin reruntuhan semen beton itu, tapi mukanya tuh ada darah ya. Jadi kan kontras tuh warnanya putih sama darah. Terus dia minta tolong kayak gini. Nggak tahu gue siapa yang dia panggil, dan mungkin Pokoknya dia juga nggak tahu manggil siapa ya. Yang penting kalau bisa ada orang yang ngelihat gitu. Karena kan banyak orang di situ ngasih les kan. Iya, Ya ampun, bener. Terus gue yang mata gue makin kabur. Gue kan ngeliat dari jendela sini tuh kan kelihatan ada spion kan. Gue nggak sadar pas gue liat spion gue tuh udah nangis. Dan gue nggak sadar gue nangis tau gak? Kayak gitu, gue nggak sadar gue tuh nangis. Ya Allah, ya Allah, mama. Gue langsung kepikiran mama gue dong. Akhirnya gue ngeliat ada toko elektronik namanya Pak Haji Kidun. Ya Allah, semoga bapak itu masih sehat dan keluarganya sehat Pak ya kalau mau lihat ini. Jadi gue tuh cuma ngeliat Pak Haji Kidun itu, belakangan gue baru tahu namanya. Oh, dia pakai baju koko mau ke masjid, kayaknya orang baik deh. Kayaknya dia mau nolong gue deh. Itu aja, berdasarkan itu aja feeling itu ya? Kayaknya dia mau ke masjid, kayak orang baik. Gue berhenti di situ, gue tutup pintu, gue ambil tas gue, ransel gue. Kebayang nggak yang dia omongin itu apa? Sini aja nak. Dipanggil nak di situasi kayak gitu sebentar. Oh, kok gue yang mau nangis ya? Nak, sini aja nak, dia bilang gitu, ya Allah. Dan itu tuh dia punya anak perempuan 2. Itu kan kayak kakak gue kan 2 perempuan tuh, kayak feels like home banget. Dan anak-anak bapak itu tuh megang anak kecil yang which is gue punya keponakan ya pada saat oh my god, di situ gue nangis. Gue nangis. I lost it kayak semuanya hancur, gue bilang gitu. Semua hancur, ya Allah. Iya, tenang dulu. Dan you know what, bapak itu nyediain 1 minuman kardus untuk siapapun yang mau ambil. Kan baik banget, ya Allah. Dia ngasih minum, duduk dulu. Dari mana nak? Dia tanya. Di situ gue cerita, tenang ya Allah, bapak ada telepon nggak? Sinyal nggak ada telepon rumah, tapi gue nggak tahu mau telepon siapa. Masih bingung, blank gitu kan. Akhirnya itu kan habis itu lampu mati, sinyal nggak ada, hujan deras. Mau kemana nak? Mau pulang ke kosan, nggak mungkin jalan kaki gue kan lumayan jauh kan kosan gue dari situ. Udah ke rumah bapak aja. Jadi malam itu gue tuh nginep di rumah Pak Haji Kidun. Dia ngasih kita makan, dan gue tuh sama anak-anak, ada anak madrasah, anak-anak sekolah yang belum. Jadi yang nggak pulang ya? Iya, jadi ada yang kayak gue juga nasibnya gitu. Tapi dia masih anak MTS, masih seragam sekolah gitu deh kayaknya. Berarti dia nampung ya? Dia nampung. Dan itu banyak. Dan gue tidur di rumah dia, tau gak lo? Tidur di kamarnya rumah bapak itu gitu, kamar anaknya mungkin ya. Rame-rame kita susun sarden. And I cannot sleep. I couldn't sleep that night. How could even possibly sleep, ya kan? Paginya kita dibikin sarapan dong. Gila gak tuh? Sama ibunya, ya Allah, itu bener-bener semoga Allah membalas dengan kebaikan berlipat ganda deh ya. Amin, ya Allah, amin. Gue dibikinin sarapan, ada beberapa, gue lupa siapa nama yang sepantaran gue kali ya. Sisanya kan anak-anak SMA, SMP gitu. Makan dulu, udah gue makan. Akhirnya, Pak, kami pulang kemana? Pokoknya saya mau bergerak deh. Akhirnya gue pulang, tanggal 30 gempa. 1 Oktobernya tuh ada angkot yang beroperasi. Angkot Jati tuh yang warna biru muda. Itu cukup membantu kan? Banget lah gue naik angkot. Singkat cerita, gue naik angkot, dan sepanjang jalan gue menuju ke kosan gue itu diputar lagu The Massive, Jangan Menyerah. Bener-bener gue bilang, orang Minang, orang kuat banget. Bener-bener gue, ya Allah, lagu The Massive yang Jangan Menyerah, Jangan Menyerah. Itu tuh bener-bener nge-boosting mood gue. Oke, gue gak boleh nyerah. Dan Allah tuh emang bener-bener ngasih jalan ya. Gue akhirnya berhenti di toko toko handphone yang masih buka pada waktu itu. You know, lu inget gue masih bawa handphone Nokia CDMA. Iya. Gue beli baterai di sana, baterai baru yang nggak perlu dicas. Gue masukin baterai gue di situ, gue bisa hubungin mama papa gue. Setelah 20 jam gue lost kontak, dan mama gue di rumah itu di kampung. Bisa tidur juga pasti ya. Ngira gue tuh udah mati, tau gak? Oh my god. Tolong kakak-kakak gue tuh disuruh, liatin TV, Metro TV tuh dilihat, ditontonin ya, lihat nama dia ada nggak di situ. Kayak gitu loh mama gue. Akhirnya gue telepon, "Mah, I'm okay, I'm fine." Ya ampun, kamu kemana? Udah repot gitu kan. Mama ke situ sekarang, dia bilang gitu. Mama ke Padang sekarang. Akhirnya mama gue datang, dan serius akhirnya nyokap gue datang sama abang ipar gue naik mobil. Jalan kan putus. Nggak tahu, yet somehow pokoknya sama kayak bokap gue juga tiba-tiba bisa nyampe datang di aja Padang dia gitu. Gue nggak tahu dia harus muter kemana kan. Exactly.
Oke, itu dia. Tapi yang paling penting benar kata lo tadi bahwa we gotta move on kan. It's been 12 years and we've growing stronger kan. Orang-orang Minang kan, orang Sumatera Barat growing stronger. Di situ kita tahu oh my god, I'm getting emotional. Kita tahu kekuatan kita dan kita kayak makin belajar tentang gimana mitigasi bencana. Mulai dari situ kan, radio kita juga Klesi FM jadi radio siaga bencana. Banyak deh cerita soal gempa sebenarnya, apalagi radio Klesi dulu yang sempat gue dengerin juga yang sangat ngebantu banget. Ngebantu banget dan gokil. Apa ya? Memang bermanfaat ya. Jadi di sini kita bukan mau mengulang kesedihan, bukan mau ngejual kisah kita gitu. Tapi kita di sini mau bilang bahwa dimanapun kita berada, memang kita harus tetap waspada dengan adanya bencana. Apalagi kita di Sumatera Barat, di Kota Padang yang rawan gempa, tsunami, bahkan ada patahan semangko yang harus diwaspadai terus ya kan. Jadi kita harus terus membekali diri untuk bagaimana supaya kita bisa tetap aman pada saat terjadi gempa. Karena bencana memang, yang kita tahu bencana gempa, tsunami, banjir. Ternyata yang terbaru juga ada likuifaksi. Ternyata setelah dilihat-lihat, terjadi lagi di daerah Kota Padang juga ada yang daerah pergeseran tanah ya. Likuifaksi itu apa sih? Tanah yang bergerak, daratan yang bergerak. Ya, itu dia. Jadi kita harus kenali juga daerah kita, rumah kita apakah bangunannya sudah aman dari gempa. Karena kalau dari beberapa ahli yang bilang bahwa gempa sebenarnya tidak mematikan, tapi memang kecemasan dan bangunan yang membahayakan kita. Kepanikan kita memang jangan sampai gempanya insya Allah nggak apa-apa, tapi karena kita panik, kita nggak tahu, kita keluar rumah langsung jalan, ada kendaraan atau apa misalnya jangan sampai seperti itu ya. Teman-teman, kita nggak tahu, mungkin teman-teman bukan tinggal di tepi pantai ya kan, tapi kita nggak tahu kapan bencana itu terjadi kan. Bisa jadi saat kita lagi nauzubillah min dzalik, tapi saat kita lagi beraktivitas di tepi pantai atau di garis yang masih rawan tsunami, tetap harus hati-hati. Semua orang wajib tahu sebenarnya, bukan orang yang tinggal di daerah rawan aja, tapi everybody should know, karena kita nggak tahu kapan itu datang. Betul. Dan yang paling simpel adalah bikin perjanjian sama keluarga. Kalau bencananya bencana terjadi, kita ketemu di mana? Gitu. Betul. Cari titik temu, jadi nggak saling cari-carian kan. Dan biasakan pada saat kita masuk sebuah bangunan, gedung, kita pastikan kemana jalur evakuasi ya. Evakuasi untuk semua ya. Biasanya di gedung itu evakuasi ada tulisan jalur evakuasi untuk kebakaran, untuk gempa, tsunami dan yang lainnya itu. Jadi kita harus pelajari di mana kita berdiri pada saat kita berada di zona merah, apalagi kita harus lebih waspada. Jadi jangan sampai kita merasa kok kita kayak di dalam labirin ya, kita nggak tahu jalan keluar. Pada saat kita udah biasa aja mungkin kita bisa panik, lupa gitu, apalagi masih baru gitu. Masih panik. Yang jelas jangan panik sih. Itu sih. It's not easy, tapi bukan berarti nggak mungkin dilakukan kalau mindsetnya udah ditanamkan jauh-jauh hari dan sesering mungkin, insya Allah bisa, mudah-mudahan. Amin. Dan semoga kita selalu terhindar dari bencana, daerah kita juga aman. Pada saat ada bencana kita bisa meminimalisir kerugian dan juga korban. Amin, ya Rabbal Alamin. Kalau misalnya kita tidak bisa membantu orang lain, paling tidak kita tidak membuat orang lain susah. Karena kita. Dan dengerin terus radio Klesi FM ya. Dan media-media lain yang juga mencerdaskan kita terhadap kebencanaan ini. Karena ingat kalau bencana itu kayak 2009 kemarin, semua internet mati total, lampu mati, jaringan mati ya kan. Yang paling gampang diakses ya cuma radio. Karena radio cuma butuh baterai doang gitu, dan itu still on. Jadi ayo dengar radio. Ayo dengar radio. Radio cerdas bencana juga ya. Oke, satu lagi. Apa? Jangan lupa siapin tas mitigasi bencana itu, ya. Jadi siapkan makanan ringan, pokoknya stok untuk minuman, baju dan segala macam, dan diganti secara rutin. Jangan sampai yang kita simpan itu adalah makanan yang sudah kadaluarsa. Oke. Baik, kalau begitu kita harus tetap semangat dan kita harus move on. Kita jadikan 2009 itu sebagai pelajaran untuk kita ya. Bye, terima kasih. Salam cerdas bencana.